Bank of Canada menjadi topik utama kemarin kita, yaitu kaitannya dengan kebijakan suku bunga yang ternyata dirilis dengan penurunan jumbo 50 basis point. Hal ini tentunya mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh Fed di bulan September yang lalu. Tapi apakah ini akan menjadi akhir dari siklus penurunan suku bunga bank sentral global? Ya, belum tentu, karena justru ini akan memicu kelanjutan dari penurunan suku bunga berikutnya. Tapi apakah seperti itu? Oke, ada kabar bagus tentunya terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Fed di bulan November mendatang. Kita lihat ulasan berikut ini. Ya, kembali dengan topik utama terkait dengan bank sentral. Jadi sejak kemarin, lebih tepatnya dari sejak awal pekan, kita sudah melihat ada beberapa penyampaian ataupun perkataan ataupun komentar lebih tepatnya dari para pejabat bank sentral. Tapi minggu ini dipenuhi dengan pernyataan dari para pejabat ECB. Jarang-jarang, padahal biasanya yang selalu kita lihat adalah penampilan dari para pejabat Federal Reserve. Nah, tapi saya rasa kita mungkin masih akan melihat dari beberapa statement ya dari para pejabat Fed, karena minggu depan atau lebih tepatnya di hari Sabtu ini itulah akhir dari kelayakan ataupun jadwal mereka untuk memberikan komentar, karena seminggu berikutnya adalah masa atau periode blackout karena mereka akan melakukan pertemuan di 7 November mendatang. Oke, kita lihat di sini ECB. Lagi-lagi terkait dengan inflasi. Jadi kalau misalkan lihat dari secara keseluruhannya, globally mereka selalu mengatakan bahwa inflasinya sudah mengalami penurunan, disinflasi alias pendinginan inflasinya sudah sesuai dengan target ataupun keinginan mereka. Bahkan kita sudah lihat juga data 2 minggu lalu, CPI zona Eropa itu sudah mengalami penurunan di bawah 2%. Lebih tepatnya sekitar 1,7%. Ya, selisih sedikit dari apa yang dicapai oleh pound sterling ataupun GBP ya. Nah, di sini Sang Presiden Christine Lagarde mengatakan bahwa dirinya sangat puas terkait dengan perkembangan yang terjadi pada inflasi, tapi juga warning kepada ECB untuk tetap berhati-hati. Kemudian ada lagi dari Philip Lane yang mengatakan bahwa dia sangat yakin kemungkinan kita akan dapatkan data inflasi tersebut tetap berada di dalam jalur yang tepat, yaitu jalur penurunan sampai ke target 2%, walaupun seperti yang kita lihat sekarang, kecenderungannya adalah di bawah 2% ya. Nah, tapi dia melihat tidak ada pelemahan ekonomi yang terlalu dramatis dalam hal ini. Kalaupun dilihat dengan data ekonomi yang memang relatif lebih rendah, dia tidak melihat hal tersebut sebagai pelemahan yang dramatis. Dan kemudian, kalau kita lihat dari ECB Note yang mengatakan juga keyakinan terhadap inflasi, yang kemungkinan di tahun 2025 mereka akan mencapai atau menyentuh level 2%. Nah, lagi-lagi di sini agak sedikit berbeda memang. Kalau lihat dari pernyataan Lane ataupun Note, kita melihat di sini ada kemungkinan mereka mencoba untuk menetralisir pandangan ataupun ekspektasi market yang mengharapkan pemangkasan suku bunga jumbo atau 50 basis point dengan mengatakan bahwa kalau memang ternyata dilakukan penurunan suku bunga jumbo ataupun besar, maka ini kemungkinan akan melibatkan penurunan ekonomi yang juga besar, dan itu akan menjadi tanda tanya besar. Apakah itu yang mereka inginkan? Padahal dalam hal ini mereka menginginkan kondisi ekonomi yang relatif stabil sambil menekan inflasi. Nah, yang saya garis bawahkan di sini adalah terkait dengan pernyataan dari Centeno dan juga Holtzman. Ya, bagian bold line di situ yang berwarna orange saya tunjukkan bahwa mereka berdua punya konsep ataupun pemandangan yang berbeda. Satu sisi, Holtzman mengatakan bahwa dia tidak melihat ada alasan yang cukup tepat untuk melakukan pemangkasan 50 basis point. Saya rasa ini mirip dengan mayoritas pejabat ECB lainnya. Nah, di sisi lain, Centeno justru menggarisbawahi bahwa pemangkasan 50 basis point sudah di depan mata dan kemungkinan cukup terbuka lebar. Hal ini dikaitkan dengan prospek pertumbuhan ataupun inflasi yang terus mengalami penurunan. Jadi kita tinggal tunggu dalam beberapa pertemuan ke depan. Kaitannya dengan pertemuan yang akan terjadi berikutnya adalah di tanggal 12 Desember. Ya, masih cukup jauh, jadi kita perlu beberapa data ekonomi lagi untuk melihat apa yang akan terjadi sebenarnya. Apakah 25 basis point atau 50 basis point. Tapi kesimpulannya teman-teman, semua pejabat ECB tetap mendukung untuk penurunan suku bunga. Jadi garis bawahnya tadi, seperti yang sempat kita buka tadi terkait dengan BOC yang juga memangkas suku bunga, dan dilanjutkan dengan ECB yang juga sudah memangkas suku bunga kembali kedua kalinya. Dan kita melihat ada proyeksi kemungkinan masih akan terjadinya penurunan suku bunga dari para bank sentral tersebut. Nah, kita bicara tentang Bank of Canada yang ternyata melakukan pemangkasan ini bukan pertama, bukan juga kedua, melainkan keempat kalinya. Dan bayangkan, dari sejak bulan Juni, secara berurutan di setiap pertemuan Juni, Juli, September, bahkan Oktober, mereka melakukan pemangkasan suku bunga secara beruntun. Ya, istimewanya adalah
3 kali pemangkasan 25 basis point, lalu kemudian diakhiri dengan pertemuan kemarin atau tadi malam dengan 50 basis point. So, dari tingkat suku bunga yang awalnya paling tinggi adalah 5%, sampai saat ini turun ke level 3,75%. Nah, ini yang menjadi catatan khusus adalah kenapa mereka melakukan pemangkasan sebanyak 4 kali berturut-turut dalam pertemuan yang juga berturut-turut. Oke, alasan utama adalah inflasi mereka yang sudah berada di 1,6%. Bahkan kalau kita cek teman-teman, data inflasi dari Kanada itu sudah bertengger di kisaran 1,5%, atau bahkan terakhir itu 1,6%, itu kurang lebih dalam waktu beberapa bulan terakhir. Bahkan itu selalu sustain, selalu stabil di bawah 2%. Itulah sebabnya menurut Gubernur Makler, mereka mengatakan bahwa itu adalah alasan tepat untuk tetap melakukan penurunan suku bunga. Dan katakanlah, kalaupun misalkan kita bicara tentang inflasi yang rendah, maka itu adalah alasan yang lebih memvalidasi kaitannya dengan kemungkinan mereka berharap bahwa inflasinya tetap akan lebih rendah, supaya nantinya dengan penurunan suku bunga itu akan memicu pertumbuhan ekonomi. So, saya rasa ini cukup logis ya, kalau misalkan mereka merasa bahwa kondisinya tidak memungkinkan, bahkan dengan tingkat suku bunga yang tinggi waktu itu 5%, ya bisa dibilang sangat menjerit ya terkait dengan konsumen di Kanada atau bahkan ke sektor tenaga kerja. Nah, dalam hal ini, dengan pelonggaran tersebut diharapkan bisa memicu efektivitas ataupun bahkan aktivitas ekonomi kembali, termasuk perekrutan. Nah, kemudian alasan kedua adalah penurunannya. Ini salah satunya disebabkan oleh turunnya harga bahan bakar. Kita tahu bersama, crude oil sampai saat ini berada di level terendahnya dan bahkan belum melihat lagi angka di atas $80 per barel. At least sampai tadi malam pun kita melihat pergerakan level 70, level 71 di Abu Madrid itu, dan persis dengan apa yang kita kemarin bicarakan juga kaitannya dengan buy or borrow and sell and fight. Dan itulah yang terjadi pada dolar Kanada, karena USD Kanada yang sempat mulai kenaikan ternyata mulai mereda. Lebih tepatnya kenaikannya mulai terbatas karena pemangkasan 50 basis point tersebut sudah diantisipasi. Oke, garis besarnya lagi teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh para pejabat ECB dan juga oleh Gubernur BOC tentunya mengisyaratkan bahwa siklus penurunan suku bunga sepertinya belum akan berakhir untuk beberapa waktu ke depan, atau katakanlah sampai akhir tahun 2024. Dan itu pula yang memperbesar kemungkinannya apa yang dikatakan oleh IMF kemarin, bahwa Federal Reserve pun kemungkinan bisa saja melakukan 2 kali pemangkasan di tahun 2024, artinya November dan juga Desember. Hal ini tentunya akan memberikan angin segar, termasuk juga dukungan dari data atau laporan Beige Book, yang ternyata kalau kita lihat dari laporan yang ada, ternyata laporan tersebut juga malah menunjukkan aktivitas ekonomi di 12 distrik yang ada di Amerika yang kecenderungannya bisa dibilang hanya sedikit mengalami perubahan. Ini tentunya laporannya lebih suram dari apa yang terjadi di laporan bulan Agustus yang lalu, dan laporan Agustus yang lalu itulah yang memberikan alasan kenapa Fed melakukan pemangkasan 50 basis point. Nah, jadi dalam kesimpulannya ini, laporan Beige Book yang terjadi bulan September menunjukkan aktivitas ekonomi yang relatif melambat, sehingga kalau kita lihat alasan yang tepat apa tidak, ya jelas ini adalah alasan tepat untuk Fed kembali menurunkan suku bunga 25 basis point di bulan November, ataupun bahkan tambahan lanjutannya adalah 25 basis point di bulan Desember. Well, at least sampai detik ini, berarti saya melihat dari kacamata data ekonomi ataupun laporan-laporan ekonomi yang kemungkinan menunjukkan bahwa Fed akan tetap berjalan di koridornya, dalam hal ini adalah kebijakan yang kemungkinan menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Powell dan kawan-kawan, bahwa mereka tidak dipengaruhi oleh politik. So, itu yang akan kita lihat. Apakah mereka akan tetap independen atau betul-betul bisa diintervensi oleh misalkan Trump yang menang atau bahkan siapapun presidennya. Nah, tentunya ini akan cukup menarik karena kita akan berhadapan dengan FOMC meeting tanggal 7 November mendatang, dan itu adalah selisih 2 hari dari Pilpres Amerika yang berlangsung di tanggal 5 November. Jadi bayangkan FOMC meeting 5-6 dan itu pengumumannya adalah di 7 November alias di dini hari waktu Indonesia, sementara Pilpres Amerika itu dilangsungkan di 5 November. Jadi kita akan lihat posisinya adalah sangat meriah dengan data ekonomi dan juga event yang sangat high risk tentunya. Sehingga itulah yang kembali saya ingatkan bahwa 2 minggu berturut-turut ke depan kita akan melihat dengan beberapa data ekonomi dan risk event yang sangat volatile. Dan ini adalah CME Fed Socials yang ternyata kalau lihat dari Beige Book tadi membenarkan adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga di bulan November. Dan saat ini
92,5% peluang menunjukkan ada kemungkinan bisa terjadi 25 basis point. So kita lihat aja. Ini kemungkinan posisinya yang kalau Anda lihat dalam 1 minggu terakhir, dolar mengalami kenaikan dan juga US Treasury mengalami kenaikan. So dengan laporan Beachbook tadi, kemungkinan itu adalah ada alasan untuk mengerem ataupun menahan kenaikan lebih lanjut dari US dollar. Nah ini yang akan cukup menarik yang perlu kita lihat dari secara teknis nanti. Oke, berarti kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh UBS terkait dengan US dollar. Menurut mereka kesimpulannya adalah tidak menarik. Wow, ini cukup menarik teman-teman. Pernyataan ini tentunya harus dikaitkan dengan alasan kuat. Kenapa mereka mengatakan US dollar tidak menarik untuk 2 atau 3 bulan ke depan? Ya, alasan yang utamanya adalah terkait dengan Federal Reserve yang kemungkinan akan tetap menurunkan suku bunga. Berarti itu adalah alasan juga yang sempat kita gaungkan dari sejak 1 atau bahkan 2 bulan terakhir ya. Dan bahkan ini berarti membenarkan alasan kita melihat kemungkinan siklus penurunan suku bunga yang masih berlanjut. Alasan kedua adalah terkait dengan kekhawatiran fiskal Amerika yang kemungkinan menurut UBS itu akan tetap menjadi concern utama dan berpotensi tetap menekan US dollar. Nah, siapapun pemimpinnya menurut UBS ya tidak masalah. Justru malahnya di sini adalah defisit Federal AS kemungkinan akan terus mengalami peningkatan dan berpotensi menjadi sorotan. Nah, hal ini berarti kaitannya juga terkait dengan kenaikan tarif atau potensi kenaikan tarif kalau misalkan Mr. Trump kembali memimpin untuk jilid kedua. Bayangkan kalau misalnya itu terjadi, maka kebijakan tarif diberlakukan untuk semua negara termasuk itulah China. Dan trade war atau perang dagang kemungkinan akan menyebabkan ketidakstabilan kembali, persis dengan apa yang dikhawatirkan oleh IMF kemarin. Nah, menurut UBS juga memiliki pandangan bahwa kalau itu yang terjadi, maka yang dirugikan sebetulnya bukan global, tapi adalah Amerika sendiri. Dalam hal ini berarti konsumen Amerika dan tentunya laporan pertumbuhan GDP Amerika. Nah, kemudian alasan ketiga adalah mata uang negara lain kemungkinan akan mendapatkan dukungan tambahan. Of course, kalau ada tekanan pada US dollar, berarti sisi menariknya adalah mata uang negara lain akan mendapatkan sisi positif. Nah, dalam hal ini, perkiraan pertumbuhan yang akan lebih positif adalah kemungkinan adanya pemulihan pertumbuhan di Eropa tahun 2025, atau lebih tepatnya memasuki tahun 2025. Kemudian juga alasan yang berikutnya adalah efek limpahan dari stimulus China. Saya yakin dan juga beberapa pengamat cukup meyakini bahwa China tidak akan tinggal diam. Ya, bisa saja kalau misalnya kita lihat dengan alasan mereka melakukan pemangkasan berturut-turut dari PBOC, dan terakhir kemarin adalah MLF, atau LPR ya lebih tepatnya, mungkin MLF baru akan besok, kemudian juga nanti Reserve Requirement Ratio, tapi juga terkait dengan stimulus fiskal yang sudah digodok dan mungkin akan menunggu validasi dari Kongres Rakyat Nasional di akhir bulan Oktober. Nah, berarti hal ini juga kemungkinan ya kalau misalkan kita ambil case skenario yang paling baik, kemungkinan mereka akan menunggu atau menunda lebih tepatnya sampai mendapatkan hasil siapa pemenang dari Pilpres Amerika. Dan itu berarti bukan hanya fokus kepada pasar sahamnya saja, tapi secara keseluruhan adalah ekonominya. Nah, terakhir, berarti ini adalah sinyal positif untuk beberapa mata uang lain, yaitu seperti Euro, Pound Sterling, dan Australian Dollar, yang kemungkinan akan berdampak mengalami penguatan atau kenaikan. Jadi menurut UBS, dolar tidak menarik. Bagaimana menurut Anda? Oke, economic data untuk hari ini kita akan lihat di jam 15.00 dan juga 15.30 lebih tepatnya. Saya sortir aja langsung dengan data manufaktur ataupun service PMI dari zona Euro, zona Inggris, dan juga nanti malam adalah dari Amerika. Intinya adalah kita melihat angka yang relatif lebih stabil di atas 50. That means positive for economy. Di bawah 50 berarti negatif untuk ekonomi. Jadi angka berapapun teman-teman, kalau angkanya tetap di bawah 50 itu artinya perlambatan ekonomi. Tapi kalau angkanya di atas 50 yang artinya juga ekspansi, berarti ada kecenderungan mereka terjadi positif ekonomi alias ya mungkin kita bicara tentang aktivitas ekonomi yang mulai pulih atau meningkat. Walaupun gejalanya bertahap ya. So angka di sini kalau kita lihat Pound Sterling atau GBP kelihatannya manufaktur ataupun service PMI ya itu sudah di atas 50. So mereka ada ekspansi, artinya tidak lebih jelek daripada Eropa. Sementara Eropa, kalau lihat di sini service PMI yang berada di atas 50. Tapi kalau sudah di atas 50, ya tentunya kita compare dengan angka yang sebelumnya. Artinya actual versus forecast ataupun bahkan versus previousnya.
Kalau angkanya didapatkan penurunan kembali, berarti itu akan menjadikan pelemahan terhadap pound sterling ataupun terhadap euro bisa kembali terjadi sampai nanti malam. Nah, di malam hari tentunya semua akan fokus dengan data Amerika. Kali ini ada 3 data ekonomi dari Amerika yang akan menjadikan fokus utama bagi para pelaku pasar, dan itu diawali dengan initial jobless claim. Ya, kalau lihat angkanya 243K naik lebih tipis daripada angka minggu lalu, 241. Kalaupun misalkan mau kenaikan, saya rasa lagi-lagi saya masih menunggu apakah kita dapatkan lonjakan lagi di atas 253 atau tidak ya. Kalau tidak salah kita sempat pernah mendapatkan 2 minggu lalu 253. Jadi kalau misalkan bisa dapat lagi, ya otomatis dolar akan mengalami tekanan penurunan, dan itu berarti saatnya rebound untuk emas, rebound untuk pasar saham juga. Walaupun mungkin dampaknya agak relatif sementara, karena di malam harinya kita akan lihat data PMI Service, PMI Manufacturer, dan juga New Home Sales. Oke, sedikit garis bawah teman-teman. Apa yang terjadi pada Amerika saat ini adalah adanya pemogokan atau aksi mogok kerja kembali. Bukan lagi dengan pelabuhan, tapi kali ini adalah dari Boeing. Pegawai-pegawai Boeing yang melakukan aksi mogok dan mereka menuntut kenaikan upah. So far sih artikel yang saya baca adalah mereka menolak untuk kenaikan upah 30%. Well, sampai kapan itu akan berlangsung dan apakah itu akan tercatat dalam laporan klaim pengangguran, kita tinggal tunggu saja. Nah, kemudian data PMI Service dan PMI Manufacturer. Anda bisa lihat di sini angka manufacturer selalu di bawah 50, dan setelah kita cek 2 atau mungkin 1 bulan terakhir ya lebih tepatnya, angkanya selalu di bawah 50. So itulah yang membuat kenapa kalau lihat dari data PMI, maka PMI Manufacturer kecenderungannya bisa mendukung untuk emas mengalami kenaikan kembali karena dia masih lemah atau kontraksi. Tapi Service PMI kebalikannya, justru angkanya sudah di atas 50, dan kita bisa lihat di sini 55. Jadi kalau misalkan harapannya adalah turun dari 55,2 menjadi 55,0, saya rasa itu nggak akan terlalu berpengaruh banyak. Tapi jelas dolar akan tetap menguat. Itulah sebabnya mungkin saja kita dapatkan tekanan lebih baik ataupun lebih lanjut untuk kategori malam hari. Tapi coba perhatikan dengan data ekonomi yang tadi saya sebutkan. So, pentingnya data ini akan menjadikan jawaban terhadap apa yang akan terjadi atau yang mungkin akan bisa terbentuk di malam hari, karena setelah 1 atau bahkan 2 minggu terakhir kita sempat melihat dolar mengalami rally yang sangat kuat.